Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua untuk KD33, yaitu tentang penjumlahan vektor sebidang. Nah, untuk pertemuan kedua sekarang kita akan mempelajari tentang operasi vektor. Nah, operasi vektor yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, yang pertama kita masuk untuk penjumlahan dan pengurangan vektor segaris. Suatu vektor dikatakan segaris ketika vektor tersebut berada pada satu garis lurus. Nah, artinya kedua vektor berada dalam satu vektor segaris. Vektor segaris tidak selalu vektor yang mempunyai arah yang sama, tetapi terkadang vektor dengan arah berbeda pun bisa dikatakan segaris. Nah, contohnya, misalnya kita punya dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A mempunyai panjang 5 satuan yang berarah ke kanan. Vektor B juga memiliki arah ke kanan atau arah timur dengan panjang 8 satuan. Nah, bagaimana hasil penjumlahan ketika kedua vektor ini kita tambahkan? Nah, yang pertama, kita mencoba untuk menjumlahkan vektor A dan vektor B. Untuk vektor searah, ketika kedua vektor dijumlahkan, maka resultan atau hasil akhir dari penjumlahan itu akan semakin besar. Nah, resultannya sama dengan jumlah panjang kedua vektor, itu vektor pertama ditambah vektor kedua. Nah, untuk melukiskan penjumlahan vektor, kita buat dulu vektor pertama, yaitu vektor A. Kemudian tepat di ujung vektor A, kita mulai menggambar vektor B. Nah, resultan dari vektor A ditambah vektor B adalah panjang total mulai dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nah, karena kita mempunyai panjang vektor A di sini 5 satuan dan panjang vektor B 8 satuan, maka ketika vektor A dan vektor B ditambahkan, kita dapatkan hasil 13 satuan. Dengan catatan arah resultan vektor searah dengan kedua vektor. Nah, ingat untuk vektor searah, arah resultan vektor searah dengan kedua vektor. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan di sini berarti antara vektor pertama dengan vektor kedua itu kita kurangkan. Nah, contoh, vektor A dikurang vektor B. Vektor A memiliki panjang 5 satuan berarah ke kanan. Nah, vektor B yang kita punyai di atas itu besarnya sebesar 8 satuan dan mengarah ke kanan. Nah, mengurang itu sama dengan menambah dengan kebalikan. Nah, jadi kalau misalkan vektor B arah semulanya ke kanan, ketika kita tambah dengan kebalikannya, maka arahnya menjadi ke kiri. Nah, berarti kurang di sini sama dengan menambah dengan lawannya. Nah, vektor A ditambah lawan dari vektor B ke kanan adalah vektor B yang mengarah ke kiri. Nah, jadi berarti pertama kali kita lukiskan vektor A, kemudian di ujung vektor A kita mulai melukis vektor B. Nah, jadi resultannya adalah titik yang menghubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Persis sama dengan penjumlahan, ya. Untuk resultannya adalah titik yang menghubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Nah, berarti dari titik ini sampai ke kiri. Nah, vektor A 5 satuan ditambah lawan dari vektor B itu minus 8. 5 tambah minus 8 adalah minus 3. Minus 3 berarti arahnya ke kiri, karena kita anggap yang arah ke kanan tadi vektor A itu positif. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk pengurangan arah resultan vektor searah dengan vektor terbesar. Kita bisa lihat di sini bahwa resultannya itu mengarah ke kiri, yaitu searah dengan vektor B. Nah, vektor B ini adalah vektor yang memiliki nilai lebih besar daripada vektor A. Nah, jadi kuncinya untuk penjumlahan vektor searah, arah resultannya searah dengan kedua vektor, sedangkan untuk pengurangannya arah resultannya searah dengan vektor terbesar. Kita lanjut. Nah, bagaimana penjumlahan dan pengurangan vektor yang tidak segaris?
Nah, untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan vektor tak segaris, kita memiliki 3 metode. Yang pertama namanya metode geometri. Nah, geometri ini adalah metode yang berdasarkan dengan cara mengukur resultan vektor menggunakan alat ukur, misalnya mistar dan busur derajat. Nah, syarat utama atau syarat yang paling penting dalam operasi vektor dengan menggunakan metode geometri adalah kita harus benar-benar menggunakan skala yang pas. Artinya, ketika sudut yang dibentuk 53 derajat, kita harus benar-benar menggambar vektor tersebut dengan sudut 53 derajat. Begitupun dengan panjangnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi untuk metode geometri ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu metode segitiga. Nah, untuk metode segitiga ini adalah metode yang kita gunakan untuk menjumlahkan atau mengurangkan hanya 2 vektor. Nah, jadi untuk vektor-vektor yang hanya ada 2 buah vektor, kita bisa menggunakan metode segitiga. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, lukis vektor pertama, kemudian lanjutkan melukis vektor kedua dengan pangkal vektor kedua dimulai dari ujung vektor pertama. Nah, ini dia. Ini vektor pertama, kita lukis. Ini vektor pertama. Kemudian, pangkal vektor kedua berada di ujung vektor pertama. Nah, coba diperhatikan. Pangkal vektor kedua ini sudah berada di ujung vektor pertama. Nah, lukis vektor resultan atau hasil penjumlahan atau pengurangan dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor kedua. Nah, ini pangkal vektor pertama, ini ujung vektor kedua, inilah resultan dari vektor pertama ditambah vektor kedua. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengurangkan? Nah, ingat, tadi mengurangkan itu sama dengan menjumlah dengan lawannya. Jadi, pengurangan sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Nah, kalau vektor A ke kanan, berarti vektor A tetap tidak berubah. Yang kurang itu adalah vektor B. Nah, kalau misalnya awalnya arah vektor B ke kanan bawah, berarti vektor lawannya itu harus mengarah ke kiri atas. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat kuadrannya seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, kalau vektor B berada di kuadran 4, maka lawannya berada di kuadran 2. Nah, kita lanjutkan. Vektor A ditambah minus vektor B. Vektor B awalnya ke bawah, lawannya berarti ke atas, berarti ini resultannya. Nah, ini adalah resultan vektor A dikurang vektor B. Nah, untuk berapa hasil resultannya, tentu kita harus mengukur dengan misalnya mistar. Nah, jadi R di sini kita ukur dengan mistar. Kita tidak boleh langsung menambahkan vektor A dengan vektor B atau mengurangkan vektor A dengan vektor B. Misal, kita punya vektor A 8, vektor B 10 misalnya. Jadi resultannya adalah 8 dikurang 10 minus 2. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena vektor A dan vektor B itu tidak segaris, maka kita tidak bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkannya. Nah, jadi untuk mendapatkan resultan ini kita harus melakukan pengukuran dengan mistar. Nah, ini untuk metode grafis ya. Nah, metode grafis yang kedua yaitu adalah metode poligon. Nah, metode poligon ini adalah metode penjumlahan atau pengurangan untuk vektor-vektor yang terdiri lebih dari 2 buah vektor. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sama dengan metode segitiga, yaitu kita lukis vektor pertama, kemudian kita lanjutkan vektor kedua. Nah, vektor kedua itu pangkalnya dimulai dari ujung vektor pertama. Nah, kemudian kita punya vektor ketiga. Vektor ketiga ini mulainya dari ujung vektor kedua, sedangkan vektor keempat mulainya dari ujung vektor ketiga dan begitu seterusnya. Nah, untuk resultan atau hasil penjumlahan atau pengurangannya itu dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Nah, contoh kita lihat. Vektor A, ini vektor A, ditambah vektor B. Nah, jadi pangkal vektor B berada di ujung vektor A, ini vektor B.
Kemudian ditambah vektor C, berarti vektor C dimulai dari ujung vektor B. Kemudian ditambah vektor D, arahnya ke bawah. Nah, berarti pangkal vektor D dimulai dari ujung vektor C. Nah, resultannya adalah hubungan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, ini adalah resultannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau vektor A kurang vektor B tambah vektor C dikurang vektor D? Bagaimana bentuknya? Nah, vektor A di sini tetap ya. Vektor A kita gambar ke kanan. Kemudian vektor B berarti lawan dari vektor B, berarti arahnya ke atas. Ini dia. Kemudian ditambah vektor C, berarti tetap arahnya seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian dikurang vektor D. Kalau vektor D awalnya arahnya ke bawah, berarti lawannya adalah ke atas. Kembali Ibu ingatkan, mengurang itu sama dengan menambah dengan lawannya. Nah, jadi dari vektor C ke vektor D itu arahnya adalah ke atas. Loh, kenapa tidak ke bawah? Karena di sini tandanya kurang. Nah, maka resultan vektornya adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor pertama yaitu vektor A ke ujung vektor terakhir yaitu vektor D. Jadi ini adalah resultannya. Next. Nah, yang ketiga adalah metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini adalah metode yang kita juga gunakan untuk menggambarkan resultan vektor, ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, lukis vektor pertama, kemudian lanjutkan melukis vektor kedua dengan pangkal vektor kedua dimulai tepat berhimpitan dengan pangkal vektor pertama. Nah, jadi kalau tadi pada metode poligon dan segitiga, pangkal vektor kedua dimulai dari ujung vektor pertama, untuk metode jajar genjang itu berbeda. Nah, jadi pangkal kedua vektor harus berhimpitan. Contohnya begini. Misalnya kita punya vektor A, ya, kita punya vektor A. Kemudian kita punya lagi vektor lain, misalnya vektor B. Nah, jadi untuk menggambarkan dengan metode jajar genjang, pangkal vektor A harus berhimpitan dengan pangkal vektor B. Nah, ini contohnya. Jadi pangkal vektor A ini berhimpitan dengan pangkal vektor B. Kemudian lukis jiplakan vektor pertama. Nah, kita jiplak vektor pertama, kemudian kita buat lukisannya mulai dari ujung vektor kedua. Nah, berarti jiplakan vektor A itu kita mulai dari ujung vektor B. Bagaimana bentuknya? Nah, misalnya ini vektor B, maaf, seharusnya ini vektor A dulu, tapi karena animasinya salah letak, jadi Ibu letakkan vektor B dulu, tidak apa-apa. Nah, misalnya ini vektor B, kita buat jiplakannya dimulai dari ujung vektor A. Ini dia. Nah, kemudian kita buat juga jiplakan vektor A. Nah, ini dia jiplakan vektor A. Lihat, ini vektor A, ini sama dengan vektor A, ini vektor B, yang garis-garis sama dengan vektor B. Nah, ini kan sudah membentuk jajar genjang. Nah, maka resultan vektornya adalah hubungan dari perhimpitan pangkal kedua vektor dengan perhimpitan ujung kedua vektor ciplakan, atau kalau misalkan kita lihat ini sama dengan diagonal dari jajar genjangnya. Nah, ini diagonalnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau vektor yang kita punya itu tidak hanya terdiri dari dua buah vektor, terdiri dari misalnya 5 vektor, 4 vektor, 3 vektor, atau 6 vektor atau lebih. Nah, bagaimana caranya? Caranya tetap sama dengan dua vektor, kita selesaikan secara satu persatu. Contoh. Nah, misalnya kita punya 4 vektor seperti yang tadi. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin mencari resultan atau menggambarkan resultan 4 buah vektor ini dengan menggunakan metode jajar genjang? Nah, caranya kita buat dulu misalnya vektor A tambah vektor B lebih dulu. Vektor A dan vektor B. Nah, ingat untuk metode jajar genjang, pangkalnya harus berhimpitan. Kemudian kita buat jiplakan vektor A, kita buat jiplakan vektor B, kemudian kita cari resultannya. Nah, ini yang garis putus-putus itu adalah resultan vektor A ditambah vektor B. Nah, kemudian hasil resultan dari vektor A dengan vektor B ini kita tambahkan dengan vektor yang ketiga. Nah, ini dia.
Kita ulang lagi metode yang sama, metode jajar genjang, kedua pangkal harus berimpit. Ini misalnya vektor C. Kita buat duplikatnya masing-masing, maka resultan yang baru adalah garis yang Ibu tunjuk ini. Nah, kemudian untuk vektor D, kita jumlahkan hasil resultan vektor A dan vektor B ditambah vektor C, kemudian kita jumlahkan lagi dengan vektor D. Jadi untuk metode jajar genjang ini harus kita selesaikan dua. Jadi kita selesaikan 2 buah, digabungkan, lanjut dengan yang ketiga, gabungkan lagi, lanjut ke yang keempat. Nah, ini kan resultan yang kita dapat dari hasil resultan vektor A dan B ditambah vektor C. Kemudian kita tambahkan dengan vektor D. Nah, vektor D arahnya ke bawah. Nah, kenapa tidak di ujung di sini? Karena kita menggunakan metode jajar genjang. Jadi pangkalnya harus berimpit. Nah, kita buat kopiannya masing-masing. Nah, kita dapat ini resultannya. Nah, jadi garis ini adalah resultan akhir dari hasil penjumlahan vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Nah, jadi di sini untuk contoh ini Ibu anggap semuanya dijumlahkan. Nah, kalau misalkan kita lihat semuanya bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Ini vektor A tambah vektor B, ini resultannya. Kemudian hasil resultan itu kita tambahkan dengan vektor C, ini resultannya. Resultan sudah ditambah dengan vektor C, kita tambahkan dengan vektor D. Nah, ini yang warna biru dongker itu adalah resultan akhir dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Nah, itu untuk metode grafis. Yang kedua kita punya metode analitis. Nah, metode analitis ini adalah operasi vektor dengan cara menghitung resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Nah, jadi ketika kita menggambar vektor, maka kita tidak harus menggambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, misalnya begini. Vektor A itu ukurannya 5 cm. Misalnya kita buat sepanjang ini. Nah, kalau misalnya vektor B itu 10 cm, untuk metode grafis berarti kita harus menggambar vektor B yang panjangnya harus 2 kali vektor A. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena kalau kita salah menggambarnya, hasilnya akan salah. Nah, jadi kita harus benar-benar berhati-hati menggambarnya sesuai dengan skala yang sudah disepakati. Nah, beda dengan metode analitis, kita tidak harus menggambar sesuai dengan aslinya, atau kita tidak harus menggambar sesuai dengan skala yang kita tetapkan. Misal, vektor A itu panjangnya 5 cm, vektor B 10 cm. Nah, di gambar kita tidak membuat panjang vektor B 10 cm. Misalnya kita buatnya hampir sama dengan vektor A. Harusnya kan berbeda. Harusnya vektor B itu 2 kali lipat vektor A. Nah, tapi untuk metode analitis itu tidak apa-apa karena hasil akhirnya nanti itu ditentukan oleh perhitungan matematika. Nah, jadi kita bisa menghindari kesalahan pada saat pengukuran. Nah, untuk penjumlahan dua vektor yang membentuk sudut, artinya ada 2 buah vektor, kemudian kedua vektor tersebut membentuk sudut, misalnya kita anggap gamma, berapa resultannya. Nah, resultannya untuk arahnya bisa kita gunakan rumus jajar genjang ya. Ini vektor A, ini jiplakan vektor A, ini vektor B, ini jiplakan vektor B, maka resultannya adalah hubungan pangkal vektor ke hubungan ujung vektor jiplakan. Ini resultannya. Nah, untuk besar resultannya itu sama dengan A kuadrat. A kuadrat ini adalah panjang vektor A, ditambah B kuadrat, panjang vektor B, ditambah 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B, cos gamma. Nah, gamma di sini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B. Nah, untuk pengurangan itu sebenarnya sama, cuman tandanya saja yang berbeda. Contoh, di sini kita mencari vektor A ditambah vektor B. Nah, bagaimana resultannya kalau vektor A dikurang vektor B? Ingat, tadi mengurang itu sama dengan menjumlah dengan lawannya. Nah, kalau vektor B arahnya ke atas seperti ini, berarti lawannya arahnya harus ke bawah. Nah, ini misalnya kuadran 1, berarti lawannya di kuadran 3. Nah, ini contohnya. Vektor A dikurang vektor B. Nah, jadi resultan dari vektor A dikurang vektor B, kita bisa mencari arahnya dengan rumus jajar genjang. Kemudian untuk resultannya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang. Nah, jadi ini bedanya. Untuk vektor yang dijumlahkan di sini tandanya tambah untuk mencari hasilnya.
untuk pengurangan di sini tandanya kurang. Nah, bagaimana cara kita mencari arah vektor? Ingat kemarin arah itu harus ditentukan berdasarkan sumbu X positif dan arahnya berlawanan jarum jam kita menentukannya. Nah, bagaimana cara kita menentukan arah resultan vektor? Itu dengan menggunakan rumus sin. A per sin alfa. Nah, panjang vektor A per sin alfa, ini sin alfa adalah sudut yang dibentuk antara resultan dengan vektor B, sama dengan B per sin beta. Beta adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan resultan, sama dengan R per sin gamma. R ini adalah resultan, gamma adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B. Nah, caranya sama dengan penjumlahan. Untuk penjumlahan ini alfanya tetap sudut antara vektor B dengan vektor resultan. Ini juga. Nah, jadi itu cara penjumlahannya. Nah, mungkin untuk memahami lebih lanjut, minggu depan kita akan mengadakan latihan soal. Mungkin itu bisa lebih dipahami lebih lanjut. Karena untuk trigonometri itu harusnya sudah dipelajari terlebih dahulu di matematika. Nah, jadi kalau misalnya Ananda belum belajar trigonometri, maka untuk sekarang, untuk sementara, terima saja dulu. Nanti untuk penjelasan lebih rinci tentang trigonometrinya itu bisa dipelajari di matematika. Nah, jadi perbedaan mendasar antara metode grafis dengan analitis adalah kalau metode grafis kita menggunakan alat ukur, jadi kita menghitung atau mendapatkan resultannya dengan cara mengukur, dengan syarat kita harus benar-benar membuat panjang vektornya secara tepat dan akurat. Nah, untuk metode analitis itu kita mendapatkan resultannya dengan cara perhitungan tanpa harus membuat gambarnya. Jadi gambarnya boleh dibuat hanya untuk panduan saja. Nah, yang ketiga, maaf ya masuknya ini metode yang ketiga. Tadi ada metode grafis, yang kedua metode analitis. Kemudian ini yang ketiga itu metode uraian. Yang ketiga. Nah, untuk metode uraian ini adalah operasi vektor dengan cara menguraikan vektor menjadi komponen-komponennya. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang penguraian vektor. Nah, jadi di sini Ibu singgung sedikit. Menguraikan vektor menjadi komponennya pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian menjumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan semua komponen vektor pada sumbu Y, kemudian menghitung besar vektor dengan persamaan FR sama dengan sigma FE kuadrat ditambah sigma FY kuadrat. Nah, ingat di sini tidak harus F, bisa simbolnya A, B, C, dan sebagainya. Kemudian untuk arahnya bisa kita cari dengan tangen theta. Ini adalah metode uraian yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi kesimpulannya untuk operasi vektor ada 3 metode. Yang pertama metode grafis, yaitu dengan cara mengukur menggunakan alat ukur dan digambar. Yang kedua metode analitis, yaitu menggunakan perhitungan matematika. Dan yang ketiga itu dengan metode uraian atau menguraikan vektor menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada tugas. Jadi di sini ada 4 buah vektor. Vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Nah, di sini Ibu minta gambarkanlah vektor A ditambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D, vektor A dikurang vektor B kurang vektor C kurang vektor D, dan seterusnya. Nah, bagaimana bentuk resultan vektornya? Nah, kalau misalkan diminta digambarkan, berarti kita menggunakan metode grafis. Nah, untuk metode grafis itu boleh menggunakan jajar genjang atau segitiga. Nah, tapi kalau untuk yang seperti ini lebih mudahnya itu menggunakan metode segitiga. Nah, ini semuanya kebetulan tetap. Jadi kalau misalkan di sini ada satu soal misalnya 2A. Nah, kalau 2A berarti panjang vektor A-nya ini di 2 kali lipatkan, ya. Nah, mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.